Ya Habibi ya Muhammad. Ini Ustaz, apakah Al-Wafa TV katanya Ustaz bisa menerima zakat daripada penghasilan atau profesi ini katanya Ustaz? Kita perlu tahu bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan yang sudah Al-Quran menyatakan hal itu. Al-Asnafus Tsamaniyah. 8 golongan ini Allah sendiri yang ngatur. Jadi pentingnya ya, Allah sendiri yang ngatur dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Sedekah yang dimaksud di sini sedekah yang wajib itu untuk fuqara, orang miskin, orang fakir, orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin Ustaz? Fakir itu kalau kebutuhannya 100.000 dia hanya punya di bawah 50.000. 10.000, 20.000 sampai 50.000. Di bawah 50.000. Miskin lebih baik keadaannya orang miskin itu. Kadang dia punya penghasilan, tapi penghasilan atau uangnya itu kalau butuhnya 100.000 dia hanya dapat di bawah di atas 50.000, tapi di bawah 100.000 masih kurang. Dia punya uang 60, dia punya uang 70, kebutuhannya 100. Itu namanya miskin. Tapi lebih baik keadaannya daripada fakir. Kemudian al-gharimin, orang yang punya utang. Nanti kita jelaskan ini. Kemudian wa ibnus sabil, orang yang yang dalam perjalanan dia kehabisan ongkos, tidak ada uang untuk pulang. Sebagian mengatakan orang yang mau pergi pun boleh. Kemudian wa fir riqab, budak yang dijanjikan merdeka, mukatab oleh sayyidnya dengan penjelasannya. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang yang jihad fi sabilillah. Fakir, miskin, punya hutang, budak, ibnu sabil, terus fi sabilillah, amil, petugas yang ditugaskan untuk ngatur zakat. Kembali kepada pembahasan. Al-Wafa TV bukan manusia. Seperti halnya masjid bukan manusia. Pondok bukan manusia. Loh, itu kan fisabilillah Ustaz, kan dakwah ila Allah. Naam, fisabilillah dalam pengertian pahala, dalam pengertian ta'ah. Seperti halnya santri fisabilillah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu Allah, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Masjid fisabilillah. Taib. Dalam segi pahala. Ini kita bicara muktamad ya. Kita bicara muktamad. Maka tidak boleh zakat diberikan kepada masjid atau pondok pesantren atau suatu yayasan atau lembaga agama apapun. Ini pendapat yang muktamad, yang masyhur. Tentang ada pendapat yang mengambil bahwa santri, kiai, masjid, pondok itu masuk fisabilillah, ya, itu pendapat mereka. Kita hargai. Tapi yang kita pelajari, yang ada di kitab-kitab fikih madhab Syafi'i yang mu'tabar, baik itu dari mulai kitab yang kecil, Syarah Safinah, Nailur Raja, atau Yaqutun Nafis dengan syarahnya dan hawashi, atau At-Taghrib dengan Abi Sujaknya, atau I'anatul Talibin atau Minhaj At-Talibin, sekalipun itu hampir semuanya kalau kita lihat menyatakan tidak boleh memberikan zakat kepada yang bukan manusia muslim. Tapi ada cara.
masjid bisa menerima, ada cara pondok bisa menerima, juga televisi Al-Wafa bisa menerima. Caranya gimana? Jangan dikasihkan masjidnya, lembaganya, pondoknya, tapi kasihkan orang yang ada di dalamnya, yang punya hutang untuk itu. Umpamanya saya ada hutang untuk pembangunan pondok, dan sebentar lagi insya Allah kita akan bangun masjid. Sekaligus ini ajakan kepada siapa yang mau bergabung. Kita akan bangun masjid, lantai atas masjid, lantai bawah aula. Kita ada hutang dengan pemborong sekian ratus juta, sekian miliar. Maka saya boleh menerima zakat. Kenapa? Karena saya punya hutang untuk pembangunan masjid. Saya punya hutang untuk operasional TV. Nah gitu ya. Maka saya boleh menerima zakat. Bukan masjidnya yang menerima, bukan TV-nya yang menerima, tapi saya yang menerima. Loh, Habib kan cukup, gak ada masalah. Alhamdulillah saya cukup. Tapi orang yang hutang untuk kemaslahatan, apalagi untuk dakwah ilallah, untuk masjid, ini dia boleh menerima zakat. Karena itu bagi yang bangun pondok, bangun masjid, bangun madrasah, Anda kekurangan dana, nggak ada masalah Anda menerima dari zakat, tapi yang menerima itu orang yang hutang. Jadi harus ada orang yang hutang di lembaga itu, untuk pembangunan lembaga itu, untuk biaya lembaga itu. Jadi orang yang hutang ini yang menerima zakat. Jadi bukan ke lembaganya, bukan ke masjidnya, bukan ke pondoknya. Ini cara sama saja kan? Yang penting Anda dapat dari zakat. Kalau Anda menggunakan cara yang kita ceritakan, maka yang mengeluarkan zakat itu sah menurut semua ulama. Dan Anda menerima zakat itu boleh menurut semua ulama. Jika Anda mengeluarkan zakat atau menerima zakat ke lembaga, Anda berikan lembaga, Anda berikan masjid, maka rata-rata ulama mengatakan zakat nggak sah. Dan yang menerima pun panitianya itu pun bermasalah, walaupun ada yang mengatakan sah. Ya. Untuk berhati-hati dan ikhtiyat, selama Anda bisa beribadah sah menurut semua ulama dan itu mudah, kenapa nggak Anda lakukan? Saya nggak habis pikir, gitu loh. Repot Ustaz, apanya yang repot? Apanya yang repot? Kenapa Anda berisiko agama Anda? Itu saya nggak habis pikir. Ketika ada jalan sah untuk semua ulama, untuk pembangunan masjid kekurangan dana, pondok kekurangan dana, madrasah kekurangan, tayyib. Siapa panitia, ketua takmir, panitia, ketua pembangunan, hutang kepada toko ini, hutang kepada haji fulan, hutang kepada siapa? Anda, wahai orang yang hutang untuk masjid, Anda berhak menerima zakat. Maka panitia mengatakan, siapa yang punya zakat, kasihkan orang ini, karena dia punya hutang untuk masjid, punya hutang untuk pondok. Selesai, mudah. Tapi ketika lembaga masjid ini, lembaga pondok ini menerima zakat, zakat nggak boleh dikasihkan pondok, pendapat pertama. Zakat nggak boleh dikasihkan masjid pondok bukan orang. Zakat itu untuk orang muslim yang sesuai kriterianya. Sekali lagi, ini pendapat bukan menyalahkan pendapat yang lain. Kita sudah sampaikan, ini yang muktamad, dan ada pendapat yang memperbolehkan. Kita tahu dimasukkan ke fisabilillah. Tapi saran saya, selama Anda bisa zakat dan dinyatakan sah oleh semua ulama, kenapa Anda berisiko? Harus mengeluarkan zakat yang banyak dikatakan gak sah. Dengan diberikan masjid langsung, lembaga langsung,
Karena itu TV Al-Wafa Tarim sudah yang ada yang tanya, jangan dikasihkan TV-nya, tapi dikasihkan yang ngurus TV itu yang punya hutang, ya, yang punya hutang. Dan alhamdulillah tiap bulan TV Al-Wafa punya hutang.